wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Fitriani. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang ASI eksklusif. Nah, para bunda, apakah tahu apa yang dinamakan ASI eksklusif? ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu pada bayi pada usia 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan makanan apapun. Nah, ASI ini dapat diberikan sampai bayi usia 2 tahun. Nah, saat usia 6 bulan sampai 2 tahun, bayi tetap diberikan ASI ya bun ya, dan makanan pendamping ASI atau yang disebut MPASI. WHO dan UNICEF merekomendasikan kepada para bunda untuk memberikan ASI eksklusif ini sampai 6 bulan. Nah, dengan menerapkan yang pertama, inisiasi menyusu dini atau yang dinamakan IMD. Nah, IMD ini dilakukan selama lebih kurang 1 jam segera setelah kelahiran bayinya ya bun ya. Nah, yang kedua, tentu saja ASI eksklusif ini diberikan pada bayi hanya ASI saja ya bun ya, tanpa makanan tambahan atau minuman apapun itu. Nah, yang ketiga itu ada ASI diberikan secara on demand atau sesuai dengan kebutuhan bayinya setiap hari ya bun ya. Nah, biasanya itu bayi baru lahir minum ASI setiap 2-3 jam gitu, atau 10-12 kali ya bun ya dalam sehari. Nah, selama 2 hari pertama sesudah lahir, beberapa bayi memang terkadang tidurnya panjang atau lama gitu ya bun ya, selama 6-8 jam lah. Nah, untuk memberikan ASI-nya gimana caranya gitu kan. Nah, caranya itu dengan membangunkan bayinya ya bun ya selama siklus tidurnya setiap 2-3 jam. Nah, yang terakhir itu ASI diberikannya tidak menggunakan botol ataupun cangkir maupun dot ya bun ya, karena susu botol atau dot gitu kan membuat bayi nantinya akan bingung puting. Nah, karena mekanisme menghisap botol dan dot itu berbeda dengan mekanisme menghisap puting susu pada ibunya. Ada komposisi ASI ya bun ya. Nah, dibedakan menjadi 3 macam menurut waktunya. Nah, yang pertama itu ada kolostrum. Jadi kolostrum ini cairan yang pertama kali keluar biasanya itu berwarna kuning. Ya, lebih kental juga gitu kan. Nah, kolostrum ini mengandung banyak protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, antibodi, dan imunoglobulin. Setelah produksi kolostrum ini habis ya bun ya, jadi sekitar 4-10 hari itu jenis ASI-nya berubah. Nah, namanya itu ASI transisi, dimana pengeluaran ASI-nya itu sudah mulai stabil bun. Pada masa ini jumlah karbohidrat akan mengalami peningkatan, jadi khususnya kandungan laktosanya akan meningkat. Pada hari ke-10 dan seterusnya produksi ASI transisi habis, jadi ini disebut fase ASI matur ya, karena merupakan salah satu jenis ASI yang diproduksi di tahap akhir seperti itu ya bun ya. Nah, menurut American Pregnancy Association, jadi ASI matur ini mengandung sekitar 90% air dan 10% mengandung protein, karbohidrat, dan lemak. Nah, mengapa demikian? Karena banyaknya kandungan air ini berfungsi untuk menjaga agar bayi tidak dehidrasi. Apa sih manfaat ASI itu sendiri? Nah, manfaat ASI itu sendiri, nah yang pertama bagi bayinya ya bun ya. Jadi ASI ini karena mengandung antibodi dan antivirus, jadi sehingga bayi tidak mudah untuk sakit. Selanjutnya itu memberi rasa nyaman dan aman pada bayi karena adanya ikatan ibu dan bayi saat menyusui. Jadi adanya bonding attachment, terhindar dari segala macam alergi, dan juga meningkatkan kecerdasan bayi itu sendiri, serta membantu perkembangan rahang dan merangsang pertumbuhan gigi karena mengandung mineral selenium. Ya, apa sih manfaat
manfaat untuk bundanya sendiri. Jadi untuk meningkatkan kontraksi rahim gitu kan, yang artinya kita bisa mengurangi risiko perdarahan pasca melahirkan ya bun ya. Nah selanjutnya itu membantu memperkecil ukuran rahim ke ukuran sebelum hamil untuk membakar kalori. Jadi ini program diet bunda karena akan membakar kalori sehingga membantu penurunan berat badan ya bun ya, lebih cepat seperti itu. Selanjutnya itu sebagai KB ilmiah ya, jadi berfungsi sebagai alat kontrasepsi. Karena kenapa sih sebagai KB alamiah? Jadi isapan bayi merangsang hormon prolaktin ya bun ya, yang dapat menghambat terjadinya ovulasi sehingga menunda kesuburan bunda. Menyusui dapat mengurangi tingkat kesetresan bunda. Jadi pada saat menyusui itu bunda akan merasa lebih happy. Manfaat bagi keluarga ya, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama praktis dan hemat biaya. Praktis di sini, jadi bunda tinggal memberikan ASINya kepada bayi tanpa perlu beli lagi. Nah, hemat biayanya apa? Kan tidak perlu beli lagi ya. Jadi itu mengurangi pengeluaran kita gitu kan. Jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli susu. Pasti bunda banyak yang bertanya kan. Nah, bagaimana kalau misalkan bunda bekerja? Misalkan saat ada waktu, bunda dapat memberikan ASI sesering mungkin ya bun ya pada bayinya. Dan ketika bunda bekerja, jadi bunda dapat memerah ASI dan menyimpannya sesuai dengan tata cara penyimpanan yang benar. Caranya gimana aja? Nah yang pertama, jadi ASINya dapat disimpan dalam botol kaca atau plastik, termasuk plastik klip kayak gitu. Sekarang kan banyak ya yang jual plastik klip gitu kan, ukuran sekitar 80-100 cc. Nah itu tuh untuk satu kali konsumsi. Yang kedua itu ASI yang disimpan dalam freezer dan sudah dikeluarkan sebaiknya tidak digunakan lagi setelah 2 hari ya bun ya. Yang ketiga, ASI yang beku perlu dicairkan terlebih dahulu dalam lemari es kira-kira 4 derajat Celcius. Selanjutnya, ASI beku tidak boleh dimasak ataupun dipanaskan karena itu akan merusak kandungan yang terdapat dalam ASI. Nah, boleh nih dihangatkan dengan merendam dalam air hangat ya bun atau suhu ruang. Bagaimana sih petunjuk umum untuk penyimpanan ASI sendiri di rumah? Nah bunda, yang pertama kali dilakukan adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Jadi pastikan tangan bunda itu bersih ya bun ya. Nah setelah itu bunda bisa memeras ASI yang nantinya ASI dapat disimpan di lemari es ataupun di freezer. Lalu tuliskan jamnya, hari, dan tanggal saat memeras ASI tersebut. Untuk penyimpanannya ya bun ya. Nah di sini saya sudah cantumkan untuk tabelnya ya bun ya. Bagaimana bunda, sudah tahu kan ASI eksklusif itu apa dan banyak informasi yang saya sudah sampaikan ya bun ya. Nah jika bunda ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.